Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar sudah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026 dan 2027. Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, SMA, atau ula, wusta, dan ulia. Dan pesantren Al-Islami Nurul Anwar mengeluarkan ijazah resmi yang diakui oleh pemerintah kita, yang mana anak-anak yang apabila lulus dari pesantren kami, maka anak-anak itu bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan bisa kuliah baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan ada beberapa santri kami yang sudah belajar di universitas luar negeri setelah lulus dari tingkat ulia di pesantren kami. Oleh karena itu kami buka pendaftaran dari umur 7 tahun, yakni dari tingkat SD. Kemudian insya Allah nanti kami akan membawa rombongan jamaah umrah di tanggal 30 Desember, dan kami juga buka pendaftaran umrah baru di bulan Ramadan. Siapa yang kepingin berumrah 1 bulan full bulan Ramadan, perjalanan selama 33 hari sampai setelah Lebaran baru balik, itu kami buka harga dengan harga 35.900.000 rupiah. 35.900.000 rupiah tanpa makan ya, karena puasa, jadi yang disediakan hanyalah transportasi dan hotel penginapan. Hotelnya di Mekah bintang 5 dan di Madinah bintang 3. 35.900.000 rupiah. Dan siapa yang kepingin berumrah di bulan Syawal, insya Allah berangkat di tanggal 24 Maret atau 4 hari setelah Lebaran. Kami buka juga perjalanan selama 12 hari, harganya 29.700.000. 29.700.000 rupiah, gratis Taif, ziarah ke kota Taif, gratis jalan-jalan di Malaysia 1 hari, hotel dan makan ditanggung. Kemudian begitu juga digratiskan kurma 2 kilo. Siapa tahu ada yang berminat umrah bulan Syawal. Umrah bulan Syawal itu adalah umrah yang enak karena jamaah umrah tidak membeludak. Jadi jamaah yang bulan Ramadan sudah balik ke negaranya masing-masing, dan ada transisi di antara bulan Ramadan dan musim haji. Nah, jadi di bulan Syawal itu nggak banyak manusianya, jadi kita lebih mudah untuk akses ke tempat-tempat yang baik dan mudah untuk beribadah karena manusianya tidak membeludak. 29.700.000 rupiah. Pesawatnya MH, Malaysia Airlines, itu pesawat yang mahal ya, pesawat yang bagus. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum rujuk. Hukum menjadikan seorang istri yang telah dicerai, talak 1, talak 2 di masa iddah, kemudian dirujuk kembali. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan lagi ahkamur rujuk. Rukun-rukun merujuk istri. Kalau orang menikah ada arkanun nikah, ada arkanun nikah, rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Ada suami, ada istri, ada wali sang perempuan, bapaknya perempuan. Kemudian yang keempat adalah saksi 2 orang, laki-laki yang adil,
Dan yang kelima adalah sigat taklik, ya akad nikah, ijab kabul. Saya nikahkan engkau dengan putriku, si suami mengatakan saya terima. Itu sudah sah. Kalau terkumpul 5 rukun nikah ini, maka di dalam pandangan agama kita itu pernikahannya dianggap sah. Cuman orang zaman sekarang ini ya, nggak bisa membedakan pernikahan yang sah dengan selingkuh. Nah, kalau selingkuh nih ya, itu zina. Seorang suami umpama punya istri, lalu dia melakukan hubungan di luar nikah dengan pelacur umpama, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, atau dengan pacarnya umpama di luar nikah, maka itu yang disebut selingkuh. Perempuan itu disebut namanya pelakor, pelebut laki orang, dan ini dosanya sangat besar sekali. Nah, itu. Kalau laki-laki berselingkuh dosanya besar, begitu juga apalagi perempuan. Sudah punya suami yang halal tapi dia melakukan perselingkuhan, itu dosanya lebih besar daripada seorang laki-laki yang berselingkuh. Ada istilah seperti ini ya, seorang laki-laki berselingkuh itu dikarenakan bisa jadi hawa nafsu. Arti hawa nafsu itu dia, ya seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, kata psikologi, seorang laki-laki itu logikanya main, tapi logika ini bisa kalah dengan hawa nafsunya. Maka errorlah si laki-laki itu dan bisa menjadikan dirinya terjun dalam perselingkuhan. Nah, laki-laki berselingkuh biasanya dikarenakan hawa nafsu, dan bagaimanapun dia tidak mau akan menceraikan istrinya. Itu biasanya kebanyakan begitu, yang nakal-nakal nih laki-laki itu. Tapi kalau perempuan, kata ahli psikologi, perempuan itu berselingkuh itu didasari karena cinta. Jadi kalau perempuan itu sudah bisa berselingkuh, berarti dia tidak cinta lagi dengan suaminya, dan pemenangnya adalah orang kedua. Nah, itu ngerinya tuh perempuan kalau sudah berselingkuh, dia main hati. Dia main hati, dan perempuan itu tidak akan berselingkuh dengan siapapun kecuali dia memang menaruh hati dengan laki-laki itu. Ini kata para psikologi yang mereka meneliti dari banyaknya terjadinya perselingkuhan di dunia ini. Nah, itu yang namanya selingkuh. Kalau seorang laki-laki berselingkuh dengan perempuan, perempuannya disebut pelakor, perebut laki orang. Kalau seorang istri berselingkuh disebut pebinor, laki-lakinya itu perebut bini orang. Istilahnya seperti itu tuh. Dan ini na'udzubillahi min dzalik. Nabi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau melihat ada sekelompok manusia laki-laki dan perempuan yang mereka itu memakan daging busuk, beulat, berlendir dan sebagainya, bau luar biasa. Di sampingnya ada daging yang masak, tetapi mereka memakan dengan daging yang busuk dan disiksa terus-terusan seperti itu. Nabi ditanya oleh Jibril dalam riwayat itu kan, apakah engkau tahu ya Rasul, siapakah mereka itu? Nabi enggak tahu. Kata Allahu a'lam wa Rasul, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kata Jibril, merekalah dari kalangan umatmu yang mereka sudah punya suami, perempuan-perempuan yang sudah punya suami tapi dia melakukan perselingkuhan. Begitu juga laki-laki yang punya istri tapi mereka melakukan perselingkuhan. Itu siksaan bagi orang yang melakukan perselingkuhan. Nah, beda dengan orang nikah siri. Nah, nikah siri ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan tidak bisa melakukan nikah siri yang punya suami nih ya. Kalau seorang laki-laki yang punya istri, lalu dia menikah lagi dengan memenuhi 5 rukun tadi, ada si perempuannya, dia sebagai suami juga ada,
si wali perempuan itu ada, kemudian ada 2 saksi, kemudian ada akad nikah ijab kabul, maka kalau kita bicara fikih sahlah pernikahan itu. Tetapi ini tidak tercatat di KUA. Orang bilang namanya apa ya? Nikah di bawah tangan. Apabila seorang laki-laki melakukan seperti itu, lalu dia melakukan hubungan badan dengan perempuan yang dia nikahi di bawah tangan tadi, maka itu tidak bisa disebut zina. Dalam pandangan agama kita, tidak bisa dikatakan zina. Dan perempuan itu tidak bisa dikatakan pelakor. Kalau dikatakan berbagi suami, ya aja. Nah, cuman orang zaman sekarang, apabila ada suami yang melakukan itu, perempuannya disebut berzina, laki-lakinya disebut berselingkuh. Nah, sebenarnya harus dibedakan nih, mana yang halal, mana yang tidak halal. Nah, mana yang halal dan mana yang tidak halal. Cuman sekarang, kemarin beberapa hari yang lalu ya, itu ada keluaran edaran dari MUI mengatakan nikah di bawah tangan itu sah tapi haram. Nikah di bawah tangan itu sah dalam kacamata agama nih, tapi haram. Haram kenapa? Karena ada unsur ada penipuan di situ. Ada penipuan itu maksudnya ya bisa saja perempuan yang dinikahi ini mereka terpesona dengan laki-laki ini karena mengaku dia sudah bercerai dengan istrinya. Dan bla 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 dan bla seterusnya macam-macam lah ya kasusnya itu. Nah, ada unsur di situ. Kemudian apalagi ada unsur tidak bertanggung jawab suami ini kepada istri yang pertama. Dan hampir rata-rata kebanyakan orang yang menikah siri itu karena ya tadi ingin melakukan hubungan dengan di luar dari istri pertama tapi dengan secara halal, namun ada unsur-unsur yang bisa menyebabkan tersakiti dari pihak istri pertama, keluarganya dan lain sebagainya. Ya, jadi ala kulli hal seperti itu tuh. Nah, jadi perlu diperhatikan ya antara perselingkuhan dengan nikah di bawah siri. Nikah di bawah tangan, nikah siri bahasa kitanya. Dan kalau ada orang menuduh berzina seorang laki-laki yang nikah di bawah tangan, lalu ada orang yang menuduh berzina, ini disebut al-qadzaf. Ya, itu termasuk dosa besar. Jadi umpamanya ada seorang laki-laki nikah siri di bawah tangan, lalu disebarkan berita bahwa laki-laki itu berselingkuh, yakni dia berzina. Maka yang menuduh ini termasuk dosa besar. Karena itu kembali ke hukum asal, tidak bisa disamakan antara perselingkuhan dengan nikah siri. Tapi bapak-bapak hati-hati ya, jangan mentang-mentang sudah ngerti hukum begini lalu coba-coba nikah siri. Jangan juga, hati-hati. Niat ingin menolong janda, akhirnya istri sendiri yang sah jadi janda. Nah, ini repot. Ingin menolong anak yatim, ternyata anak sendiri jadi yatim. Repot itu. Jadi memikir 1000 kali berpikir untuk melakukan seperti itu. Ala kulli hal. Nah, kita kembali. Jadi kalau rukun nikah itu ada 5, maka begitu juga kalau ada orang bercerai, talak 1, talak 2, dan suami istri ini ingin kembali lagi di masa iddahnya istri, maka itu disebut rujuk. Tidak perlu akad nikah, namun rujuk ini kata ulama ada 5 rukun. Ada 4 rukun. Nah, rukun yang pertama ada istri. Syarat istri yang dirujuk itu, syarat istri yang boleh dirujuk adalah 1, istri itu sudah dicampuri. Jadi setelah melakukan akad nikah kemudian melakukan hubungan. Nah, jadi sudah dicampuri. Orang menikah nih, kemudian malam pertama melakukan hubungan badan. Entah bagaimana, wallahualam, si suami itu menceraikan istrinya. Tapi sudah melakukan hubungan. Maka apabila
itu talak 1 atau talak 2, suami ini masih bisa merujuk istri tersebut di masa iddahnya istri. Tetapi kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, setelah itu tidak ada melakukan hubungan. Banyak kasus seperti itu. Oh banyak. Kami dapati dalam kehidupan ini banyak berapa kali mendapatkan kasus seperti itu. Ya, seorang suami menikah, tapi istrinya jar orang Banjar kada digatuk-gatuk. Entah ada kelainan seksual, itu sering terjadi tuh. Yang saya ceritakan tuh ada di, saya tidak sebutkan daerahnya. Ini orang, ini laki-laki punya travel besar di satu daerah lah. Dia lulusan pesantren, ceramahnya bagus. Ya ceramahnya bagus, orang tuanya kaya, lalu dibikinkan travel. Lalu orang tuanya ingin menikahkan anaknya ini. Nikahlah anaknya ini. Tapi selama 3 bulan, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, ini istrinya nggak pernah digatuk-gatuk dari orang Banjar. Nggak pernah disentuh-sentuh. Nggak pernah disentuh-sentuh. Lalu sang istrinya ini mengadu. Katanya saya punya istri tapi nggak pernah bersama dengan saya. Kaget orang. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu katanya. Nah, lalu sang istri ini pun menggugat cerai. Bercerai dan tidak pernah disentuh istrinya. Kenapa kau bisa begitu? Oh, ternyata si suaminya ini ya tadi agak lain. Dia tidak suka dengan perempuan. Dia suka dengan sejenis. Nah itu tuh. Ada itu. La ilaha illallah. Nah sampai sekarang itu si pemimpin travel ini nggak pernah nikah. Ceramah di mana-mana. Tapi dia nggak ada suka dengan perempuan. Tahu kenapa bisa begitu? Yaitu kelainan seksual. Bisa jadi waktu di pesantren dia ini korban salah satu korban LGBT. Karena LGBT itu ya, ini kata para psikologi, para kaum LGBT itu mereka sadar sesadar-sadarnya mereka itu tidak bisa mengembangkan, alias mereka tidak bisa punya keturunan. Sadar itu, bagaimanapun tidak mungkin punya keturunan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak mungkin. Tetapi mereka itu kepingin komunitas LGBT itu semakin banyak, semakin ramai. Lalu bagaimana caranya mereka ingin menyebarkan, ingin mengembangkan, ingin memperbanyak kaum mereka? Satu-satunya cara adalah dengan menebarkan virus tersebut. Apabila ada seseorang itu pernah melakukan atau menjadi korban LGBT, maka anak tersebut, orang tersebut suatu saat dia akan juga menyebarkan kaum LGBT itu kepada yang lain. Jadi kalau ada ya na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah, mudahan kita terhindar semuanya, keluarga kita, murid-murid kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai semuanya terhindar semuanya dari itu. Apabila nih ada seseorang laki-laki, mau kecil mau besar, pernah dia menjadi korban LGBT, suatu saat yang korban ini pasti akan melakukan juga LGBT itu kepada yang lain. Itu ngeri LGBT. Dia kaum LGBT itu sadar-sadarnya mereka tidak punya keturunan. Lalu bagaimana untuk memperbanyak kaum mereka? Ya tadi menyebarkan virus. Menebarkan virus tersebut dengan mencari korban-korban baru. Lihat saja kalau ada seseorang itu melakukan LGBT, tanyain saja yang pelakunya ini, apakah pernah kamu melakukan LGBT juga? Bisa dikatakan 99% si pelaku ini pernah menjadi korban LGBT itu juga. Nah itu ngerinya kaum LGBT. Oleh karenanya kaum LGBT itu, kalau menurut pendapat ya, apalagi pendapat ulama yang tegas, mereka itu kalau berbicara tentang haddul Islam, hukum Islam, mereka ini mesti dilempar dari bukit, dari gunung tinggi. Dilemparkan ke jurang,
sampai jatuh mati kemudian dilempari batu. Nah, kenapa seperti itu kata ulama? Karena seperti kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala mengangkat buminya kaum Nabi Lut, kaum Sodom, kemudian dibalik lalu dilempari sama malaikat dengan api, dengan batu dan sebagainya. Nah, itu LGBT itu seperti itu. Dan susah untuk diberantas itu. Kalau sudah tertular, maka suatu saat korban itu akan menjadi pelaku lagi. Na'udzubillahi min dzalik.